digital, keberhasilan sebuah brand tidak hanya ditentukan oleh kualitas produknya, tetapi juga oleh strategi komunikasi digital yang mampu membangun hubungan konsumennya. Wardah memanfaatkan berbagai platform digital untuk membangun komunikasi yang terintegrasi. Mari saksikan presentasi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aditya Nur Hasanah dengan NIM 44240754. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Trinita dengan NIM 44240077. Perkenalkan, saya Chevira Fiorenzo Vicena dengan NIM 44241043. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz dengan NIM 44241112. Perkenalkan, nama saya Sila Nur Hatisia dengan NIM 44240285. Perkenalkan, nama saya Syafira Fauzia Nurdiansyah dengan NIM 44240214. Selanjutnya itu adalah latar belakang yang dimana industri kecantikan di Indonesia ini terus berkembang dengan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan kulit dan pengaruh media sosial dalam keputusan pembelian. Dengan rata-rata konsumen khususnya generasi milenial dan juga generasi Z, ini lebih banyak mencari informasi produk melalui media sosial, ulasan, tutorial, bahkan website resmi sebelum membeli produk. Dalam kondisi ini, persaingan yang semakin ketat, Wardah sebagai salah satu pelopor kosmetik halal di Indonesia perlu mengoptimalkan strategi digital marketing communication melalui media sosial dan website agar tetap relevan, membangun kepercayaan konsumen, serta meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas strategi digital marketing communication Wardah dalam meningkatkan awareness, engagement, dan juga loyalitas konsumen. Pada bagian ini kami menjelaskan landasan teori yang menjadi dasar pada analisis strategi digital marketing communication pada Wardah. Teori utama yang kami gunakan adalah teori digital marketing communication atau DMC, yaitu konsep komunikasi pemasaran yang memanfaatkan berbagai platform digital untuk membangun hubungan dengan konsumen, meningkatkan brand awareness, engagement, hingga mendorong keputusan pembelian. Untuk mendukung analisis tersebut, kami menggunakan beberapa teori pendukung. Yang pertama adalah Integrated Marketing Communication atau IMC. Teori ini menjelaskan bahwa seluruh aktivitas komunikasi pemasaran harus terintegrasi dan menyampaikan pesan yang konsisten di setiap media, baik media sosial, website, email marketing, maupun kampanye digital lainnya. Yang kedua adalah Search Engine Optimization. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana Wardah mengoptimalkan website agar mudah ditemukan melalui mesin pencari Google sehingga mampu meningkatkan traffic organik. Yang ketiga adalah Social Media Marketing. Teori ini menjelaskan pemanfaatan media sosial sebagai sarana membangun interaksi dengan audiens, memperkuat citra merek, sekaligus meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat adalah content marketing. Fokusnya pada penyajian konten yang informatif, edukatif, dan relevan sehingga mampu menarik perhatian audiens serta memberikan nilai tambah bagi konsumen. Yang kelima adalah engagement rate. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan audiens terhadap konten Wardah melalui interaksi seperti like, komentar, share, maupun save. Sehingga semakin tinggi engagement, semakin efektif komunikasi digital yang dilakukan. Yang keenam ada PESO model. Model ini mengelompokkan strategi komunikasi ke dalam 4 jenis media, yaitu paid media, earned media, share media, dan owned media. Melalui model ini, kami menganalisis bagaimana Wardah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi secara terpadu. Yang terakhir ada customer journey. Teori ini digunakan untuk memahami perjalanan konsumen mulai dari tahap mengenal merek, mempertimbangkan produk, melakukan pembelian hingga menjadi pelanggan yang loyal.
Dengan menggunakan teori digital marketing communication sebagai teori utama dan didukung oleh 6 teori lainnya, kami dapat menganalisis strategi digital marketing Wardah secara lebih komprehensif, mulai dari penyampaian pesan, optimalisasi media digital, interaksi dengan konsumen, hingga efektivitas komunikasi pemasarannya. Siapa yang tidak kenal dengan brand Wardah? Berikut, pada slide ini kami menjelaskan profil perusahaan serta visi misi pada Wardah Kosmetik. Sebagai salah satu brand kosmetik lokal terbesar di Indonesia, Wardah telah menjadi pilihan banyak masyarakat karena dikenal dengan produk yang berkualitas dan konsep kosmetik yang halal. Wardah merupakan merek kosmetik yang diproduksi oleh PT Paragon Technology and Innovation dan resmi diluncurkan pada tahun 1995 dengan tagline Inspiring Beauty. Wardah terus menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Dari sisi visi, Wardah berkomitmen untuk terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan. Sedangkan misinya adalah menghadirkan produk berkualitas, membangun sumber daya manusia yang unggul, menjalankan bisnis dengan integritas, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada target audience. Target audience pada brand Wardah ini dapat dibagi berdasarkan beberapa karakteristik. Yang pertama dari demografis, perempuan usia 15-40 tahun, pelajar, mahasiswa, profesional muda, dan ibu rumah tangga, kelas ekonomi menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Yang kedua ada geografis, menjangkau konsumen di seluruh Indonesia, tersedia melalui toko kosmetik, retail modern, bahkan juga e-commerce. Yang ketiga ada psikografis, yang dimana peduli terhadap kecantikan dan perawatan diri, memiliki gaya hidup modern dan aktif, mengutamakan produk halal, aman, dan berkualitas, serta mengikuti tren kecantikan di media sosial. Selanjutnya yaitu ada segmentasi utama pada Wardah. Yang pertama itu ada generasi Z dengan rentang usia 15 sampai dengan 24 tahun yang dimana didominasi oleh pelajar dan juga mahasiswa. Kelompok ini sangat aktif menggunakan TikTok dan juga Instagram, serta lebih menyukai konten yang kreatif, interaktif, dan mengikuti tren. Oleh karena itu, Wardah lebih banyak memanfaatkan konten video pendek dan juga kolaborasi dengan konten kreator untuk menarik perhatian mereka. Lalu ada generasi milenial yang berusia mulai dari 25 sampai 40 tahun yang terdiri dari profesional muda dan juga ibu rumah tangga. Segmen ini cenderung mencari produk yang praktis, aman, dan juga berkualitas, serta aktif mencari informasi melalui media sosial maupun marketplace sebelum melakukan pembelian. Secara umum, perilaku konsumen Wardah ini menunjukkan bahwa mereka aktif menggunakan Instagram, TikTok, dan juga YouTube, sering berbelanja melalui marketplace, mempercayai ulasan dari beauty influencer, serta cenderung loyal terhadap merek yang menawarkan kualitas baik dengan harga yang terjangkau. Sekarang, mari kita bedah kanal digital utama perusahaan, yaitu website resmi wardahbeauty.com. Jika kita perhatikan pada layar, Wardah menerapkan desain yang clean dan sangat user-friendly, baik di desktop maupun mobile view. Kekuatan utama website ini terletak pada integrasi fitur berbasis AI yang interaktif. Pertama, ada Wardah AI Expert Face Analyzer untuk pemindaian kulit konsumen secara personal. Kedua, didukung oleh AI chatbot Aura sebagai asisten virtual real-time. Dan ketiga, adanya pop-up membership strategis untuk menjaring konsumen ke dalam program loyalitas mereka. Beralih ke performa teknis SEO per Mei 2026. Menggunakan data SEMrush, website Wardah mencatatkan angka yang sangat impresif. Website ini memiliki authority score 54 dengan organic traffic bulanan mencapai 705.000 kunjungan, serta mengamankan 45,3 ribu organic keywords. Berdasarkan peta kompetitif, strategi ini sukses menempatkan Wardah sebagai pemimpin pasar digital, unggul di atas rival terdekatnya, Garnier. Kata kunci seperti moisturizer dan niacinamide menjadi pendorong traffic organik terbesar bagi brand. Namun, dari perspektif komunikasi digital, kami menemukan 3 gap integrasi teknis yang perlu dievaluasi. Pertama, masalah integrasi email. Welcoming email otomatis setelah registrasi member baru sering mandek, sehingga memutuskan alur konversi awal konsumen.
Kedua, bug visual AI. Email ringkasan fitur AI Color Analysis sukses terkirim, namun visual gambarnya hancur dan teksnya bertumpukan atau sering bilang crash. Ketiga, otoritas SEO terbatasi. Penempatan fitur AI pada subdomain terpisah membatasi aliran SEO quality atau link juice ke domain utama. Oleh karena itu, rekomendasi strategis kami adalah segera memigrasikan infrastruktur AI dari subdomain ke subfolder utama, memperbaiki sistem otomasi email, serta memoles tag meta on page agar performa pencarian organiknya jauh lebih maksimal. Terima kasih, penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya ada analisis email. Berdasarkan hasil observasi, fitur pendaftaran newsletter belum berfungsi secara optimal karena terjadi kendala teknis secara registrasi. Hal ini menyebabkan pengguna gagal terdaftar sebagai member dan tidak dapat mengakses manfaat komunikasi email yang disediakan oleh Wardah. Selanjutnya, gambar ilustrasi newsletter yang sudah dibuat oleh kami sebagai contoh yang seharusnya diterima pelanggan setelah berhasil terdaftar sebagai member Wardah. Newsletter tersebut memuat personalisasi, rekomendasi produk, promo, serta integrasi dengan berbagai kanal digital Wardah. Yang pertama itu ada observasi frekuensi pengiriman email. Wardah seharusnya aktif dalam mengirim informasi produk dan promo sekitar 2-4 kali dalam sebulan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang kedua itu ada subjek line email akan berisi promo-promo spesial untuk member Wardah. Pengguna kata biasanya seperti spesial, baru, untukmu, atau rekomendasi. Selanjutnya di sini yang ketiga ada personalisasi email. Email ini akan menampilkan nama pengguna dan rekomendasi produk yang disesuaikan kebutuhan konsumen. Yang terakhir ada integrasi antara kanal. Ini akan menjadi penghubung yang mengarahkan konsumen untuk melakukan pembelian melalui website atau marketplace. Selanjutnya analisis engagement rate akun Instagram dan TikTok. Gambar berikut merupakan hasil mengamati performa konten Instagram dan TikTok selama 7 hari. Gambar yang pertama merupakan engagement rate dari platform Instagram. Untuk Instagram sendiri memiliki engagement rate akun sebesar 0,01% dan TikTok tidak tertera dari web tersebut. Lalu bagaimana saya bisa tahu? Karena saya sudah menghitung dengan rumusnya, menghitung engagement rate akun TikTok ini. Dan kemudian di bawahnya itu ada engagement rate konten Instagram pada tanggal 17 Juni tahun 2026. By the way, ini semuanya di tanggal yang sama ya. Data yang di bawah ini merupakan data engagement rate konten dari platform Instagram. Ada salah satu konten yang saya analisis itu dengan total viewersnya 60.000 dan like-nya 244, komen 1 itu menunjukkan bahwa angka yang sangat jomplang atau jumping gitu ya. Maka dari itu hasil engagement rate-nya sangat amat rendah, bahkan minus ya. Engagement rate konten akun Instagram itu sekitar 0,00415%. Dan untuk konten TikToknya pada tanggal yang sama itu dengan total viewers 68.000, jumlah like 245, jumlah komennya 8, jumlah save 53, jumlah share itu 7. Data engagement rate konten TikTok. Jadi data engagement rate konten TikTok pada tanggal 17 Juni 2026 dari konten TikTok adalah 0,004691176%. Itu minusnya parah banget karena mungkin ya dari kedua akun Instagram dan TikTok itu kebanyakan isi kontennya itu konten promosi, sehingga ya mungkin audiensnya bosen. 19 Juni 2026 di tanggal 18 itu platform Instagram untuk engagement rate-nya itu memiliki kenaikan 1%, sehingga engagement rate total dari akun Instagramnya itu 0,02%. Dan untuk TikTok masih sama saja karena dari data
akun sosial dari data web sosial, berarti itu tidak ada perubahan, ada sedikit perubahan, tapi untuk engagement rate-nya itu masih sama saja. Kemudian ini ada engagement rate dari salah satu konten pada tanggal 18 Juni itu, yang dimana konten itu memiliki viewers 122.000, jumlah like-nya 3.475, jumlah komennya 25, jumlah repost 133. Lagi-lagi ini menunjukkan angka yang kayak jumping gitu. Jadi untuk engagement rate dari konten Instagram 28.474,902, dan untuk engagement rate dari konten TikTok itu memiliki viewers 20.000, jumlah like 52, jumlah komen 4, jumlah save 10, dan share-nya 4. Jadi untuk total engagement rate dari konten tersebut adalah 0,0035%. Analisis engagement rate akun Instagram dan TikTok dari Wardah Beauty pada tanggal 21 Juni 2026, akun Instagram Wardah Beauty Official engagement rate-nya memiliki kenaikan lagi sebanyak 1%. Jadi di tanggal 21 itu engagement rate-nya mencapai 0,003%. Untuk engagement rate di salah satu konten Instagramnya itu masih sama saja, minus banget. Jadi buat konten-konten dari akun Instagram dan TikTok itu masih sangat kayak rata-rata minus semua, karena isi konten dari Wardah itu kebanyakan jumping gitu. Jadi kayak viewersnya yang banyak, terus like-nya rendah. Jadi buat engagement rate-nya bakal selalu minus kalau kayak gitu. Mungkin ini juga bisa jadi buat evaluasi buat Wardah ya. Untuk engagement rate akun TikTok pada tanggal 21 itu masih sama, tidak ada kenaikan dari data tersebut ya. Kemudian sebenarnya 7 hari, tapi yang saya taruh di PPT ini yang naik-naiknya aja, karena pada di tanggal sebelumnya itu ada naik turun ya. Terima kasih. Pada analisis Reels, Instagram, dan TikTok terlihat bahwa Wardah lebih banyak menggunakan konten kolaborasi dengan influencer untuk mempromosikan produknya. Kontennya dikemas dalam bentuk aktivitas sehari-hari atau get ready with me, sehingga penggunaan produk terasa lebih alami dan mudah dipahami. Selain itu, Wardah juga bekerja sama dengan influencer yang sesuai dengan citra brand untuk memperkuat identitas, serta meningkatkan kepercayaan konsumen secara keseluruhan. Strategi konten yang digunakan berfokus pada kolaborasi, promosi, dan pengalaman nyata dari influencer agar terasa lebih autentik dan menarik. Selanjutnya, pada perbandingan media sosial Wardah di Facebook dan X, terlihat bahwa kedua platform memiliki fungsi yang berbeda. Facebook lebih difokuskan untuk promosi produk, edukasi, dan mengarahkan konsumen ke toko online melalui berbagai format seperti foto, video reels, dan story. Sementara itu, akun X lebih berfokus pada komunikasi yang cepat dan interaktif, seperti repost, tweet singkat, serta membangun kedekatan dengan konsumen melalui pertanyaan dan respons. Jadi, Facebook digunakan untuk memperluas jangkauan promosi, sedangkan X dimanfaatkan untuk meningkatkan engagement dan interaksi dengan audiens. Berdasarkan hasil observasi, Garnier memanfaatkan Facebook dan X dengan strategi yang berbeda. Facebook lebih difokuskan untuk promosi produk, edukasi, kampanye green beauty, serta mengarahkan konsumen ke toko online melalui foto, video, dan reels. Sementara itu, di platform X, Garnier lebih menekankan komunikasi yang informatif dan responsif. Meskipun frekuensi postingnya tidak terlalu sering, akun X tetap aktif membangun engagement melalui tweet, edukasi, giveaway, dan balasan langsung kepada pengguna.
Hal ini menunjukkan bahwa Facebook berfungsi sebagai media promosi, sedangkan X digunakan untuk memperkuat interaksi dan pelayanan kepada konsumen. Nah, untuk perbandingan Wardah dan Garnier itu sendiri, analisis perbandingannya adalah Wardah menerapkan strategi komunikasi yang lebih personal dan emosional. Hal ini terlihat dari penggunaan bahasa yang santai, repost pengalaman pengguna, serta interaksi langsung dengan audiens melalui berbagai pertanyaan dan diskusi ringan. Strategi tersebut membantu membangun komunitas pengguna yang loyal. Sedangkan Garnier lebih menonjolkan manfaat produk, inovasi, dan kampanye berkelanjutan lingkungan melalui konsep green beauty. Selain itu, Garnier juga aktif melakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas dan event berskala besar untuk memperluas jangkauan pasar. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan terhadap website, search engine optimization, email marketing, Instagram, TikTok, dan integrasi antar kanal digital pada Wardah, dapat disimpulkan bahwa Wardah telah menerapkan strategi digital yang cukup baik. Strategi digital communication yang cukup baik ini terlihat dari konsistensi branding, pemanfaatan media sosial yang aktif, serta performa website yang mampu meningkatkan atau menarik trafik organik yang tinggi. Namun, kami juga menemukan beberapa aspek yang masih dapat dioptimalkan oleh Wardah. Oleh karena itu, kami memberikan 4 rekomendasi utama. Yang pertama adalah mengoptimalkan CRM atau email marketing agar komunikasi dengan pelanggan menjadi lebih personal melalui promo, edukasi, dan program loyalitas. Yang kedua, memperbanyak konten interaktif seperti live shopping, user-generated content, serta kolaborasi dengan beauty influencer untuk meningkatkan engagement, khususnya di kalangan Gen Z. Ketiga, meningkatkan optimasi SEO atau Search Engine Optimization dan website melalui perbaikan kata kunci, konten edukatif, dan performa website agar trafik organik terus meningkat. Dan yang terakhir adalah mengembangkan fitur AI Skin Analysis agar mampu memberikan rekomendasi produk yang lebih personal sesuai kebutuhan kulit setiap konsumen. Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan strategi digital marketing Wardah dapat menjadi lebih efektif, meningkatkan engagement, serta membangun atau memperkuat loyalitas dengan pelanggan.